Hai Mams, apa kabar semuanya? Anak-anak sehat? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang gimana sih cara menghitung masa subur pada perempuan. So, tonton terus videonya ya. Nah, sebelum kita mulai nih Mams, saya pengen disclaimer bahwa saya bukanlah dokter kandungan, bidan, ataupun profesi ahli yang memang paham betul tentang hal ini. Tetapi video ini saya buat murni untuk sharing bersama Mami semua dari berbagai sumber yang sudah saya baca. Gimana sih sebenarnya cara menghitung masa subur pada kita, dan kita bisa melakukannya sendiri di rumah. Nah, mungkin video ini akan bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang masih berikhtiar berusaha untuk mendapatkan buah hati, dan juga mungkin bermanfaat juga bagi teman-teman yang belum berencana untuk hamil dalam waktu dekat, tetapi tidak juga bisa menggunakan KB-KB hormonal atau KB yang lainnya gitu. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua ya Mam. So please let me know kalau ada informasi yang saya kasih ini salah, atau informasi-informasi yang saya kasih ini sebenarnya adalah informasi yang sudah nggak update lagi gitu. So let's get to it. Jadi caranya adalah dengan mengamati dan memahami siklus menstruasi kita selama 6 bulan nih Mams. Jadi kita catat ya Mams, misalnya bulan ini hari pertama kita tanggal segini, kemudian dapatnya lagi kapan gitu. Jadi satu siklus itu adalah dari hari pertama menstruasi sampai dengan H-1 sebelum menstruasi kita di bulan berikutnya gitu ya. Jadi yang dinamakan siklus menstruasi itu seperti ini. Jadi maksudnya bukan berapa hari kita menstruasi, tetapi siklus dari hari pertama kita menstruasi itu kita hitung 1 sampai dengan H-1 kita menstruasi di bulan berikutnya. Oke, dapat ya Mams. Nah, biasanya siklus menstruasi normal berlangsung antara 21 sampai dengan 35 hari Mams. Nah, gimana sih cara menghitung masa subur ini? Memang waktunya yang diperlukan cukup lama ya, karena kita harus mengamati dan memahami siklus menstruasi kita selama 6 bulan. Cukup lama ya Mams, tapi kayaknya mungkin ini lebih akurat ya daripada menggunakan aplikasi-aplikasi di luar sana, yang kalau saya sendiri sudah pernah nih coba beberapa aplikasi yang buat menghitung masa subur itu, cuman kayaknya di beberapa aplikasi nih, sesuai dengan pengalaman saya, kita diminta nih untuk menginput lamanya periode siklus menstruasi kita. Jadi gimana pun kita tetap harus kita dulu yang hitung periode menstruasi atau siklus menstruasi kita itu sebenarnya berapa lama gitu. Oke Mams, dari 6 bulan kita amati tadi, kita ambil siklus terpendek, kita kurangi dengan angka 18, maka itu adalah menjadi hari pertama masa subur kita. Kemudian siklus terpanjang kita kurangi dengan 11, maka itu akan menjadi akhir dari masa subur kita. Jadi nih Mams. Nah, begini ilustrasinya Mams, cara menghitung masa subur. Kita mengamati dan mencatat siklus menstruasi kita selama 6 bulan. Dihitung dari hari pertama menstruasi sampai dengan H-1 periode berikutnya. Contoh, di bulan Juni, hari pertama kita menstruasi adalah tanggal 7. Dan di bulan Juli, hari pertama kita menstruasi juga tanggal 7. Dihitung tuh, 7 Juni sampai 7 Juli itu rentangnya berapa hari. Itulah yang dinamakan dengan satu periode menstruasi. Nah, pencatatan ini kita lakukan selama 6 bulan untuk melihat siklus menstruasi kita itu berapa hari. Nanti akan kelihatan tuh ya siklus terpanjang dan terpendeknya. Nah, ini contoh hasil pencatatannya selama 6 bulan. Ada siklus terpendeknya itu 27 hari dan siklus terpanjangnya adalah 30 hari. Nah, dari data ini kita bisa mencari rata-rata masa subur kita itu dari hari keberapa aja sih di periode menstruasi kita. Nah, tadi ya, rentang masa suburnya itu siklus terpendek dikurangi dengan 18 dan siklus terpanjang kita kurangi dengan 11.
Tadi, dengan contoh yang tadi, siklus terpendeknya adalah 27 hari, dikurangi dengan 18, berarti hari pertama masa suburnya adalah hari ke-9. Kemudian siklus terpanjangnya 30 dikurangi dengan 11, maka hari terakhir dari masa suburnya adalah hari ke-19, Mams. Jadi hari ke-9 dari hari pertama menstruasi, kemudian berakhir di hari ke-19-nya. Nah, di sini contohnya ya. Hari pertama menstruasinya adalah tanggal 7 Juni. Nah, hari ke-9-nya jatuh di tanggal 15 Juni dan hari ke-19-nya di tanggal 25. Gimana, Mams? Semoga paham ya, Mams. Dan jadi probabilitas atau kemungkinan hamil di masa subur tentu lebih tinggi ya, Mams, daripada masa-masa kita tidak subur. Nah, buat mamis yang memang sedang berikhtiar untuk mendapatkan anak, mungkin bisa memaksimalkan usahanya bisa memaksimalkan di masa-masa suburnya itu. Jadi kita bisa hitung sendiri. Nah, mungkin buat mamis yang seperti saya saat ini masih menunda dulu nih untuk memiliki anak lagi, maka ini juga bisa kita gunakan sebagai alarm kita gitu, supaya gak kebobolan sih. Orang bilangnya sih gak kebobolan ya, cuman mungkin gak ada yang kebobolan sebenarnya istilahnya ya gitu. Apapun istilahnya, you name it gitu, tapi intinya seperti itu. Itu aja sih, Mams, penjelasannya. Thank you so much for watching, semoga bermanfaat. Dah.